Casting director merupakan salah satu elemen penting dalam sebuah produksi film ya. Tapi mungkin kadang-kadang orang tidak ngeh dengan hal itu. Seperti halnya yang berikut ini, sebuah pekerjaan yang orang tidak ngeh bahwa mereka mempunyai elemen penting dalam perindustrian atau juga sebuah industri, yaitu buruh. Mereka biasanya langsung menjadi garda depan, udah gitu mereka sendiri yang paling keras kerjanya, tapi mungkin jarang mendapatkan apresiasi yang selayaknya. Nah, kebetulan Hesti juga mempunyai beberapa informasi mengenai pergerakan buruh yang pernah terjadi di dunia ini. Ya, ini mengenai info pergerakan buruh, yaitu pada tahun 1750 sampai dengan 1850 telah terjadi perubahan secara besar-besaran di segala bidang kehidupan. Perubahan tersebut dinamakan revolusi industri. Peristiwa ini merupakan sebuah reaksi yang muncul dari kaum buruh atau kaum proletar yang merasa dirugikan oleh para pemilik alat atau yang lebih dikenal sebagai kaum bourgeois. Ini dia pergerakan. Kaum bourgeois itu bourgeois aslinya. Tapi sih di sini sepertinya merupakan kata-kata untuk mereka yang berada di level lebih tinggi gitu kan. Ya, mungkin Padahal mereka adalah golongan yang pemilik alat produksi. mungkin awal borju itu dari ini kali, borjual gitu. Benar ya. Lanjut nih. Berikutnya yaitu peristiwa Haymarket yang terjadi di tahun 1886, yaitu 1 Mei 1886 merupakan tonggak sejarah bagi pergerakan buruh di dunia. Karena peristiwa itu diabadikan sebagai Hari Buruh Sedunia atau yang lebih kita kenal sebagai May Day. Nah, peristiwa Haymarket tersendiri merupakan sebuah pergerakan buruh yang menuntut pengurangan jam kerja di Amerika. Aksi tersebut berlangsung selama 4 hari dan diikuti sekitar 400.000 buruh. Karena peristiwa tersebut akhirnya memang setiap tahun kita peringati sebagai May Day, Hari Buruh. May Day ya. Tapi setelah May Day juga digunakan para tentara pada saat darurat ya. May Day, May May Day, Day, May Day, May Day. Nah, itu dia buat tentara. Hubungannya apa kita perlu tahu ya. Tapi kalau di Indonesia, pergerakan buruh itu mulai dari masa penjajahan. Di mana mulai diperingatinya Hari Buruh di Indonesia, pada awalnya pergerakan buruh itu tergabung dalam serikat buruh digunakan untuk melawan penjajah kolonial. Pada tahun 1920, pemogokan buruh terjadi pada 72 pabrik gula di seluruh Jawa yang meliputi 4.700 pekerja. Bahkan peristiwa tersebut didasari oleh pemberian upah yang minimum dan juga jam kerjanya yang tidak masuk akal. Karena mungkin waktu itu masa penjajahan ya. Penjajahan namanya juga lagi jajah. Mulai dari situ juga mereka akhirnya menuntut untuk kesepakatan-kesepakatan. Tapi mereka itu terjadi setelah pemogokan itu terjadi akhirnya berhenti setelah adanya kesepakatan. Benar sekali. Dan akhirnya mereka semua bisa berdamai dengan para pemilik atau juga mungkin pemilik usahanya. Dan mereka punya lagu. Buruh kakak tua gitu ya. Biar nggak stres, terlalu berat kayaknya. Udah pakai baju batik, mukanya pada batik kan gitu. Nah, sekarang bicara soal buruh, ada seseorang yang memiliki antipati dengan para buruh-buruh tersebut dan akhirnya memproduksi sebuah film yang bercerita mengenai buruh.